Assalamualaikum, halo selamat datang para pejuang P3K di channel YouTube saya Bidan Gembul. Terima kasih untuk like, share, and subscribe. Yang belum tolong ya. Oke teman-teman, sekarang kita membahas tentang materi yang selanjutnya sesuai dengan materi pokok soal kompetensi teknis bidan sesuai Kemenpan RB tahun 2023 ya. Salah satunya di situ tertera tentang kelas ibu hamil ya. Di kompetensi khususnya ada kelas ibu hamil ya teman-teman ya. Kita sedikit bahas ya tentang kelas ibu hamil ini. Oke, kelas ibu hamil adalah kelompok belajar ibu-ibu hamil dengan umur kehamilan antara 20 hingga 32 minggu dengan jumlah peserta kurang lebih 10 ibu hamil. Suami atau keluarga ikut serta minimal 1 kali pertemuan sehingga dapat mengikuti berbagai materi yang penting. Misalnya materi tentang persiapan persalinan atau materi yang lainnya. Tujuannya yaitu meningkatkan pengetahuan, merubah sikap dan perilaku ibu agar memahami tentang kehamilan, perubahan tubuh dan lain-lain. Oke, di sini kelas ibu hamil. Pertemuan kelas ibu hamil dilakukan 3 kali ya selama masa hamil atau sesuai dengan hasil kesepakatan. Materi kelas ibu hamil akan disampaikan disesuaikan nih dengan kebutuhan yang terjadi pada saat kondisi ibu hamil dilakukan kegiatan kelas ibu hamil. Pada setiap akhir pertemuan dilakukan senam ibu hamil. Senam ibu hamil merupakan kegiatan atau materi ekstra di setiap kelas ibu hamil. Jika dilaksanakan harapannya di rumah ibu-ibu bisa mempraktikkan senam ibu hamil di rumah. Lalu waktu pertemuan disesuaikan dengan kesiapan ibu-ibu. Kurang lebih 120 per menit termasuk senam hamil 15-20 menit. Oke, ini contoh materi yang ada ya. Ada 8 materi ini tentang kelas ibu hamil nih. Perubahan tubuh dan keluhan selama kehamilan, perawatan kehamilan, persalinan, perawatan nifas, perawatan bayi, mitos, penyakit nular, dan akte kelahiran. Ini 8 ini merupakan materi inti yang harus diberikan selama 3 kali dalam kegiatan kelas ibu hamil. Jadi nanti kita tentukan sesuai dengan kondisi si ibu nih, kita mau tampilin yang mana, kita ingin memberikan penyuluhan yang mana dari 8 materi tersebut. Ini adalah contoh-contoh materi yang diberikan pada saat pertemuan pertama, kedua, dan juga ketiga. Jadi bervariasi ya. Bisa dilihat ya di screenshot boleh. Misalnya tentang persalinan itu apa aja nanti yang dibahas, tanda-tanda persalinan, tanda bahaya, proses persalinan, IMD, dan yang lainnya, dan yang lainnya, dan yang lainnya. Boleh di screenshot ya untuk materinya. Nanti kita lanjut ke soal. Kita lihat ya teman-teman, kita sama-sama ya untuk sharing. Kira-kira nomor 1, Bidan Ani bertugas di wilayah kerja Puskesmas Mawar. Dari PWSK terdapat 32 ibu hamil di wilayah tersebut. Di wilayah tersebut masih banyak mitos yang berkembang di masyarakat tentang kehamilan. Bidan Ani berupaya untuk melakukan kegiatan yang diharapkan dapat menghilangkan mitos tersebut pada para ibu hamil, serta mengurangi informasi yang tidak jelas kebenarannya. Baiknya Bidan Ani mengadakan kegiatan apa ya? A. Kunjungan rumah ibu hamil. B. Kunjungan ke kantor kepala desa. C. Memberikan asuhan kebidanan. D. Kelas ibu hamil. E. Kelompok pendamping ibu. Oke, kira-kira yang mana nih teman-teman ya? Sudah jelas di sini ya teman-temannya. D. Kelas ibu hamil, karena di situ bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan ibu hamil mengenai mitos-mitos yang ada di masyarakat. Lanjut soal nomor 2. Di Posyandu Mawar telah terbentuk kelas ibu hamil yang dilaksanakan setiap kali 1 bulan. Setiap 1 kali dalam sebulan. Jumlah peserta ibu hamil ada 10. 4 ibu hamil jarang hadir karena jarak rumah dengan posyandu cukup jauh. Mereka juga berencana melahirkan di dukun dengan alasan tidak punya uang yang cukup untuk membayar biaya persalinan. Apakah strategi pelayanan yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? A. Pengantaran kondisi ibu hamil. B. Pendataan tingkat ekonomi bumil. C. Pembinaan kader. D. Menggalang tabulin. E. Kampanye suami siaga. Kira-kira apa nih ya teman-teman ya? Oke, kalau dari fokus kasusnya, ibu hamil mau berencana melahirkan di dukun karena tidak punya uang nih. Nah, dengan kegiatan kelas ibu hamil, kira-kira apa nih yang bersinergi ya? Jika untuk A. Pengantaran kondisi ibu hamil, ini tidak mungkin dilakukan ya. Yang B. Pendataan tingkat ekonomi bumil, sudah dikatakan ini tidak punya uang, otomatis tingkat ekonominya
menengah ke bawah. Lalu pembinaan kader ini di luar konteks. D, menggalang tabulin, ini benar ya. Jadi jawabannya D ya, menggalang tabulin ya. Tabungan ibu bersalin. Jadi ibu hamil sudah punya persiapan nih di masa kehamilannya hingga nanti persiapan untuk persalinannya. Lanjut soal nomor 3. Di Posyandu Mawar telah terbentuk kelas ibu hamil yang dilaksanakan setiap kali sebulan. Jumlah pesertanya 10 orang. 3 dari ibu hamil tersebut merupakan ibu hamil dengan keluhan yang sama, yaitu kenaikan berat badan yang sulit selama masa hamil. Melihat dari kondisi di lapangan, materi apa yang sebaiknya difokuskan untuk disampaikan ke ibu hamil pada pertemuan kelas ibu hamil hari ini? A, perubahan tubuh dan keluhan selama hamil. B, perawatan kehamilan. C, perawatan nifas. D, mitos. E, penyakit menular. Oke, ini semua merupakan materi yang bisa kita berikan selama kelas ibu hamil. Namun kita lihat fokusnya. Tadi dibilang bisa diberikan materi sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan pada saat itu ya teman-teman ya. Di sini 3 dari ibu hamil tersebut mengalami kesulitan kenaikan berat badannya. Oke, penyakit menular kira-kira ini di luar konteks itu ya, tidak. Mitos tidak. Perawatan nifas juga belum. Ini kita masih dalam tahap kehamilan ya. Jadi antara A atau B ya teman-teman ya. Oke, ini lebih ke A ya teman-teman ya, perubahan tubuh dan keluhan selama hamil. Jadi perubahan kok dia tidak ada kenaikan berat badan, tidak ada perubahan nih dari tubuhnya si ibu hamil gitu. Nah, ini kita bahas kenapa, sebabnya karena apa, dari pola makan atau nutrisinya. Jadi jawabannya yang A ya, perubahan tubuh dan keluhan selama hamil. Oke, lanjut soal nomor 4. B dan E membentuk kelas ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Wangi. Jumlah peserta kelas ibu hamil 10. 6 dari ibu hamil tersebut merupakan ibu hamil dengan trimester 3 dan sedang menunggu kelahiran bayi. Melihat dari kondisi di lapangan, materi apa yang sebaiknya difokuskan untuk disampaikan ke ibu hamil pada pertemuan kelas ibu hamil hari ini? A, perubahan tubuh dan keluhan selama hamil. B, persalinan. C, perawatan nifas. D, mitos. E, penyakit menular. Oke, ini perihal tentang persiapan untuk menunggu persalinan ya. Berarti lebih tepat untuk ke B ya, persalinan. Oke deh. Baik teman-teman, sampai sini dulu ya untuk latihan soal dan materinya. Sampai ketemu nanti di materi berikutnya dan latihan soal berikutnya. Semangat semua pejuang Garuda. Terima kasih, like, share, and subscribe-nya. Thank you, see you.